ada kejadian yang bener-bener di luar akal saya ya. Kejadian kesurupan massal. Nah, gue pikir itu bagian dari talent-talent rumah hantu. Karena kan pas begitu di makeup kita nggak tahu itu siapa-siapanya. Tinggal di mana? Oh, saya tinggal di depan jalan raya. Ini kayaknya di luar akal deh. Lo kenal nggak sosok ini? Pas gue cari, gue briefingin semua, gue marahin. Lo cuma pada keluar semua. Pengunjung gue berhentiin. Coba gue mau lihat hantu-hantu siapa aja. Nggak tahu yang tidak ada yang tadi ngobrol sama gue tidak ada di situ. Jadi saat itu pertanyaannya, rugi apa? Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya, kali ini di Om Mamat Season 4. Malam ini guys, gue kedatangan seorang owner rumah hantu. Jadi sekitar 8 bulan atau 7 bulan yang lalu gitu, gue pernah ngangkat kisah tentang teror di rumah hantu. Nah sekarang nih versi ownernya yang ternyata punya sudut pandang berbeda. Langsung aja kita sapa. Halo Bang Romi. Iya. Ini jadi owner rumah hantu ya? Iya betul mas. Kenapa kok milih jadi owner rumah hantu gitu? Nggak jadi owner warteg atau gimana? Iya. Jadi kita dulu sekelompok anak tongkrongan yang lumayan mempunyai kebiasaan unik mas. Nah, kita demen ke tempat-tempat horor. Nah, terutama di Jakarta ya. Dulu lagi marak banget di kuburan Jeruk Purut. Kita pada wisata horor ke sana. Banyak banget orang-orang yang ke sana. Terus saya ke sana tuh, beberapa bulan saya ke sana tidak ditampakin apa-apa ya, apa yang diceritakan sama kuncen sana. Akhirnya saya berpikir, beranggapan, oh mungkin banyak banget orang yang penasaran sama horor, akhirnya terciptalah rumah hantu. Oh, jadi awalnya itu karena emang suka explore rumah hantu. Betul banget. Nah, katanya kan udah berapa nih bikin rumah hantu nih di Indonesia? Kalau untuk total saya bingung juga mas, kayaknya udah banyak banget deh. Kita berdiri Sampai ratusan? Ratusan ada. Kita berdiri dari 2016. Dan itu seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Oke, nah ada satu kejadian di Jawa Timur ya tahun 2016 yang terornya itu bahkan dari sebelum rumah hantunya jadi. Betul banget. Katanya rumahnya sampai roboh juga? Betul banget mas. Oke deh, ditahan dulu ceritanya Mas Romi. Nah, sebelum dimulai guys, ada nih info-info penting buat kalian. Nah, sebelum ceritanya dimulai, gue pengen ngasih tahu nih buat kalian yang dari tadi nungguin chatnya itu dibales-bales sama si Doi. Padahal si Doi itu update story terus-terusan, kok cuman chat gue doang yang nggak dibales. Nah, ini gue kasih tahu buat kalian. Lupain itu, mending kalian main game aja petualangan yang seru, namanya Genshin Impact. Ayo kita main bareng guys, nanti kalian bakal lupa tuh kalau chat kalian nggak dibales sama si Doi. Buat yang belum tahu game Genshin Impact itu game apa, game ini tuh asik banget buat dimainin sendiri dan pastinya lebih seru kalau kalian main bareng teman kalian di mode co-op. Gamenya ini open world, jadi kalian bebas buat jalan-jalan dan juga ada Archon Quest sebagai alur cerita utama dari Genshin Impact ini. Sekarang, setiap kalian menyelesaikan Archon Quest ini, maka kalian bisa dapetin tuh Intertwine Fate and Reward lainnya. Nah, di update terbaru versi 3.5 ini, Genshin Impact ngeluarin karakter bintang 5 baru, yaitu Dehya dan juga ada rerun karakter untuk Cyno. Dehya ini tuh karakter Pyro guys, asal Sumeru yang serangannya itu keren banget, bisa kalian lihat nih.
Nah, nggak ketinggalan guys, ini juga lagi ada event seru nih, gue kasih tahu aja nih buat kalian, yaitu Wine Blooms Bread. Dimana nanti bakal ada hadiah senjata tuh, yaitu Melt Flower dan juga reward lainnya. Langsung aja kalian download dan main game Genshin Impact. Gue taruh linknya di description dan juga kalian bisa pakai redeem kode yang gue kasih. Langsung aja, gue tunggu nih di game itu. Ciao. So langsung aja kita mulai, berikut adalah ceritanya. Oke, lalu gimana yang kejadian di Jawa Timur itu? Nah, jadi gua sama Mas Uta ini satu kantor pada saat itu. Kita bekerja di perusahaan event organizer. Nah, kebetulan Mas Uta ini manajer gua. Gue di sini sebagai PIC untuk bertanggung jawab program horornya. Nah, pada saat itu gue ngebawa program rumah hantu pertama kali di kantor gue. Jadi tuh awal mulanya gue sama si Mas Uta briefing konsep gimana caranya kita buat sesuatu yang beda. Kita ngangkat urban legend yang ada di suatu tempat, kita angkat ke rumah hantu biar orang bisa ngerasain ya urban legend tersebut kan. Karena terjadilah kita fixin buat di Jawa Timur, Mas. Nah, banyak kejadian-kejadian aneh yang menurut gua di luar logika, Mas. Ya, terutama yang pertama itu kita keberangkatan untuk ke sana, kita udah mulai diganggu. Sebelum saya cerita ke situ, jadi saya beli properti di salah satu toko yang ada di, nggak usah gue sebutin namanya kali ya, alat-alat rumah sakit second yang itu udah tua banget. Apa aja yang lu beli? Kasur, terus kasur rumah sakit, alat infus, pokoknya beragam alat-alat rumah sakit kita beli yang udah karatan-karatan gitu, Mas. Kita bawa, kita borong untuk berangkat ke Jawa Timur. Nah, seiring berjalan ternyata itu gue punya supir yang ada di truk itu tuh punya kejadian aneh, Mas. Seperti mendengarnya bisikan-bisikan suara-suara ngobrol. Nah, gue berjalan dong. Supir truk pada saat itu berjalan dari jam 7 pagi. Kita jalan bareng-bareng, set. Gue di mobil, supir di belakang. Jalan ke Jawa Timur nih? Iya, jalan ke Jawa Timur. Ternyata mulai kejadian aneh di situ, Mas. Gue ditelepon di tol, kok gue ngeliat kok berhenti ya truk ya, minggir ya. Terus gue ditelepon, Mas, sebentar dulu, Mas. Ini apa sih namanya? Ada kendala nih. Ya gue mikirnya kan, coba deh kita berhenti di rest area aja. Kita jalan, supir berhenti. Ternyata gue pikir kendala apa? Ternyata ada yang ngobrol di dalam truk, Mas. Dibuka semua barang-barangnya, tidak ada orang. Dipikirkan yang dipikirin supir truk itu kan takutnya ada orang yang masuk ngambil barang atau gimana. Ya dicek lagi ternyata nggak ada. Ya udah, mungkin sepintas itu doang, jalan lagi supir truk. Suara apa yang didengar sebut? Suara perempuan, Mas. Nah, yang anehnya itu ya masih pagi menjelang siang gitu. Itu suara-suara kayak bisik-bisikan, suara-suara rame di dalam truk. Kayak orang ngobrol gitu? Kayak orang ngobrol gitu. Itu yang bikin anehnya sih. Supir berjalan lagi, terus estimasi kita sampai di Jawa Timur itu tuh 13 jam lah. Ya 13 jam, tapi kok supir nggak sampai-sampai. Kita udah sampai duluan nih rombongan pertama, supir kok tidak sampai-sampai. Itu sampai hampir kurang lebih itu 24 jam, Mas. Pas malam supir itu sampai, barulah gue ngobrol. Kenapa kok bisa sampai lama kayak gini-gini? Ya ternyata dibilang, oh, Mas, kita kok kayak disasarin, Mas ya? Harusnya kita lebih cepat. Itu bener-bener lama banget perjalanan, Mas, sampai sini. Terus kita diarahin putar balik lagi. Ya udahlah, menurut gue pribadi, itu mungkin kesalahan lu, mungkin nggak baca map apa gimana. Ya udahlah, itu nggak gue tangkap sebagai horor ya. Tapi pas dia bilang ada suara-suara bergerumuh, Mas, kayak orang ngobrol di belakang truk. Nah, itu yang bikin gue
kok bisa ya? Pada saat itu kan gue masih belum beradaptasi sama hal-hal horor, Mas. Gue waktu itu tuh beranjak dari event-event musik. Nah, jadi oh ya udah, biarin deh. Terus nggak lama gue di situ sekitar jam 8 malam, gue dibawa ke rumah salah satu kuncen yang dikatanya kuncen ya. Kita bareng-bareng ke sana. Gue pikir apa? Ternyata ya untuk perkenalan pertama itu, yang kedua untuk menceritakan rumah hantunya mau seperti apa, seperti itu. Nah, yang terakhir yang bikin gue aneh, ya kita mediasi pengenalan karakter rumah hantu, karakter talent. Jadi ada salah satu mediator yang dikesurupin ceritanya. Nah, gue ngeliatin di situ, oh seperti ini karakternya. Oh, dia ngambil dari rumah sakit Terbengkalai. Sorry, gue potong. Jadi, lu kan mau bangun wahananya nih. Nah, lu sama kuncennya dibawa dulu. Iya. Untuk bilang nih nanti gini dulu gitu, Mas. Betul. Termasuk ada yang dimediumisasi. Iya, betul. Jadi pas di mediumisasi itu, kesurupan itu, diceritakan lah, oh, ini saya dari rumah sakit ini yang Terbengkalai dekat area tempat kamu bikin rumah hantu. Ya gue sama anak-anak kan mikirnya, ya udah masih biasa lah, nggak terlalu percaya gue kayak gitu-gitu. Akhirnya gue coba ngebuktiin. Setelah dari kuncen itu, gue coba ke rumah sakit yang diceritakan sama si kuncen ini nih. Pada saat itu tuh gue mau coba benar-benar ngebuktiin, Mas, apa yang diomongin sama si kuncen. Dia kan menceritakan beberapa sosoknya seperti ini ya. Nah, gue bersepuluh berangkat ke rumah sakit yang diceritain itu. Pada saat itu sekitar jam 11 malam lah, Mas. Hujan masih rintik-rintik kayak gitu. Dicoba gue di luar di luar orang-orang yang ada di situ, gue coba explore sendiri, Mas. Jadi gue datang ke rumah sakit itu, emang ilalangnya emang kelihatan itu Terbengkalai udah lama, Mas. Ilalangnya panjang-panjang sampai sedada mungkin. Ya coba digeser. Masih ada satu ambulan yang gue inget banget, masih ada satu ambulan yang di situ emang udah tua banget, kayak rongsok gitu. Pas gue explore, kalau zaman dulu kan nggak ada yang explore pakai kamera ya, hanya sekedar explore pakai senter aja. Pas gue explore, kaget gue, Mas. Gue bener-bener ngeliat perdana sosok yang tinggi besar, tapi ini unik, Mas. Tangannya pendek, jari tangan yang panjang. Ini bukan kuku ya, tangannya pendek tapi jari tangan yang panjang, ini bukan kuku. Gue pikir itu genderuwo atau gimana. Tapi kalau genderuwo kan dilihatin tinggi besar ya. Kalau ini kurus. Pas gue perhatiin, gue nge-freeze tuh semuanya. Semuanya pada ngeliat. Ya udah, mungkin itu halusinasi kita ya, barang-barang ya. Nah, setelah gue penelusuran itu sekitar jam 1:30 malam, Mas. 1:30 malam kita rombongan bersepuluh kita pulang. Nah, kita kan harus ngelewatin pekarangan bambu, Mas, sebelum masuk kontrakan. Ini kejadian misterius yang benar-benar luar biasa sih menurut gua. Pengalaman benar-benar luar biasa. Pohon bambu turun secara slow motion, menutupi jalanan. Luar logika ini, Mas. Gua di sini berpikir kan, ini kenapa kok bisa seperti ini? Gua harus lewat jalan mana? Karena gua bukan orang sini, Mas. Akhirnya coba deh anak-anak ngakalin, diangkat pohon bambu semuanya. Kita masuk, kita juga sambil rekap untuk kejadian-kejadian yang sebelumnya nih, sama konsep kita sinkronin, Mas. Jadi setelah kita ngelewatin pohon bambu, kita sampai kontrakan, kita briefing, oh apa yang bisa kita angkat. Kak, itu pohon bambu jalanan mobil, motor, gimana? Enggak sih, jalanan setapak kayak gang gitu, Mas. Oh, lu masuk ke rumahnya. Iya, kayak gang gitu. Padahal tadinya nggak kayak gitu pohon bambunya. Nggak seperti itu. Oh iya. Nah, gimana tuh struktur rumah hantunya? Nah, jadi pas gue masuk, setelah gue melewati pohon bambu itu, kita briefing. Oh, seperti ini. Untuk kita bisa ngambil area rumah sakitnya ini, kayak resepsionis,
terus kamar jenazah. Kebetulan di situ tuh ada kayak ruang untuk naruh ambulan. Oh seperti itu. Jadi yang ada di pikiran gue tuh kemarin tadi gue explore rumah sakit itu langsung gue bikin layout untuk bikin rumah hantu di sana. Jadi temanya rumah sakit terbengkalai ya? Temanya rumah sakit terbengkalai. Yang emang ada di sekitar lapangan itu? Betul mas, betul banget. Jadi jarak rumah sakit sama lapangan itu nggak jauh. Itu sekitar setengah kilo lah. Jadi kalau berjalan tuh sekitar 5 menitan. Itu emang jadi urban legend yang bener-bener luar biasa di Jawa Timur. Konon katanya ada orang yang melahirkan di sana, dilahirkan. Ada dokternya, ada aktivitas semuanya dilahirkan. Tapi setelah anaknya dibawa, ya udah dia baru merasakan bahwa itu tuh udah terbengkalai. Jadi banyak ilustrasi orang-orang yang ngegambarin di sana itu ada aktivitas. Kalau orang nggak tahu masuk sana tuh ada aktivitas kayak gitu. Makanya kita angkat. Kita penasaran lagi tuh, bener-bener kita detailin bangunannya. Oh kamarnya seperti ini, oh ruangannya seperti ini. Jadi buat ada gambaran mas. Nah dari situ kita lanjut tidur untuk pembangunan besok. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Kita kan mulai pembangunan tuh jam 8 pagi mas. Jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Kita target untuk pembangunan ya. Jam 8 pagi kita mulai berangkat ke lokasi, kita ngebangun. Nah ini kejadian yang nggak masuk di akal. Yang ada di pikiran saya, hantu itu kan datangnya malam-malam ya. Nah ini pagi. Jadi tuh para pedagang berbondong-bondong ngumpul di pinggir rumah hantu. Dia ngeliatin di seberang ya. Dia ngeliat para pekerja seperti ini tuh ngapain. Saya pikir karena saya kurang sopan apa gimana. Akhirnya gue ngelanjutin aja. Gue ngelanjutin sama temen-temen gue bersepuluh itu ngelanjutin buat ngebangun. Akhirnya gue tanya ke salah satu pedagang, Pak, mohon maaf nih Pak, kenapa ini kita diliatin seperti itu Pak? Kita ada salah emang Mas nggak tahu? Nah si pedagang satenya ini nih bilang, emang Mas tidak tahu? Tidak tahu apa? Itu Mas lagi ngebangun, di situ ada orang-orang yang ngeliatin Mas. Ternyata mereka ngeliat sosok-sosok banyak yang lagi ngeliatin orang yang lagi ngebangun. Contohnya tukang-tukang yang lagi ngebangun itu diliatin sosok astral. Tapi kita nggak ngeliat. Pedagang-pedagang pada ada sekitar 30 pedagang. Rame Mas, rame banget. 30 pedagang. Jadi tontonan malah. Jadi tontonan, saya pikir, makanya kan saya bilang, saya pikir saya punya salah apa gimana kan, kok bisa jadi tontonan gini. Pas saya tanya, kejadiannya seperti itu. Ada yang liatin, ada yang lagi duduk. Jadi yang dia liatin itu bukan orang-orang lagi bekerja, tapi yang diliatin sosok makhluk yang liatin orang lagi bekerja. Seperti itu. Nah, masuk ke prepare sebelum opening. Kita mulai masukin barang-barang properti yang ada yang kita bawa dari Jakarta tuh Mas. Nah ternyata gue nggak tahu kalau salah satu properti itu tuh ada yang udah ada penunggunya Mas. Itu yang tepatnya itu di kasur rumah sakit. Itu gue taruh di ruangan yang menurut gue tuh sempit banget lah. Jadi gini, kita taruh propertinya dulu, baru kita bangun. Jadi kemungkinan properti itu tidak dicuri orang karena kan pintunya kecil. Nah, ada kejadian yang bener-bener di luar akal saya ya. Itu properti bisa pindah ke kuburan keramat. Nah itu yang
yang menurut saya tuh kok bisa ya. Tapi jauh sebelum itu kita mulai opening show. Terus kita diperingatkan bahwa tidak boleh, ada larangan, tidak boleh seperti ini. Ya udah, kita ikutin, kita udah nurunin ego. Nah, di kejadian itu baru kita punya kejadian kesurupan massal. Ini kalau boleh tahu kru rumah hantu tuh berapa? Kalau saya bawa dari Jakarta itu ada 10. Kalau yang ada di Jawa Timurnya itu sekitar ada 8. Buka dari jam berapa sampai jam berapa? Bukanya itu dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Oke. Iya. Nah, di sekitar rumah hantunya? Itu kita tok rumah hantu aja, Mas. Oh, lapangan aja ya? Lapangan aja. Kita Tapi lu ngebangun- buka itulah ada permainan rumah hantu gitu. Iya, betul. Nah, itu saya baru bener-bener ngerasain yang namanya tuh teror. Bahwa pengunjung masuk, kok pocongnya ada 2. Nah, opening rumah hantu sore sih nggak apa-apa. Jam 4 sore itu nggak apa-apa. Tapi di jam abis isya, di jam 8, itu mulai mencekam. Banyak yang bilang, kok pocongnya ada 2, Mas? Saya ngeliat pocong di sini-sini. Ya, sedangkan saya cuma naruh karakter itu 1. Nah, yang saya bikin penasaran lagi, saya masuk ke dalam. Ternyata ada sosok yang ada di rumah sakit terbengkalai itu. Yang tangannya pendek, jarinya yang panjang. Ini bukan kuku yang panjang, tapi jarinya yang panjang. Itu ada di dalam rumah hantu, Mas. Bener-bener, ya kok bisa ya? Kok bisa ada gini? Nggak masuk akal aja gue. Akhirnya mulailah di situ, kok kebayang, kok mimpi. Bahkan sampai gue bilang gini, kalau emang ada lagi gue mau pegang gue mau nyentuh, apa beneran apa enggak? Karena gue ngelihat secara ya detail seperti orang, bukan seperti halusinasi apa gimana. Nah, berjalan rumah hantu, gue hiraukan yang seperti itu, Mas. Berjalan rumah hantu, ternyata ada kejadian-kejadian yang ya menurut gue tidak masuk akal juga ya. Rentetan kejadian-kejadian aneh yang gue alamin itu nggak berhenti di situ doang, Mas. Tadi kan gue bilang ada kesurupan massal. Jadi tuh pas begitu jam 8 malam, ada salah satu karakter kuntilanak, kesurupan kuntilanak. Nah, ini yang gue bingung. Ini perdana gue ngelihat kesurupan di depan mata gue. Gue pikir kesurupan itu adalah pengaruh pikiran, stres ataupun gimana ya. Tapi pas begitu kesurupan, gue coba ngebuktiin apa benar kesurupan. Sedikit jahil sih gue. Coba gue kelitikin apa benar dia kesurupan apa enggak. Ternyata ya dia nggak ada respon apa-apa. Yang bikin anehnya lagi pas begitu gue ngerasa ini benar kesurupan, baru rata kesurupan. Ada sekitar 6 orang kesurupan. Nah, yang gue anggap itu kesurupan massal. Enggak, yang kuntilanak tuh kesurupannya kayak gimana? Kesurupannya itu gini, jadi dia nangis, ketawa kuntilanak. Nah, dia lagi pakai baju kuntilanak. Sama juga gue ngeliat kuntilanak asli lagi kesurupan. Nah, dia cuma minta dikembalikan ke salah satu tempat di belakang rumah hantu. Nah, oke. Kita bingung gimana cara ngeluarinnya. Karena kunciannya tersebut itu ya juga bingung untuk mengeluarkannya. Akhirnya cobalah kita anter ke tempat sana. Siapa yang diantar? Si kuntilanaknya itu kita gotong. Yang kesurupan? Yang kesurupan. Kita gotong, nggak taunya pas jalan cuma berapa menit, nggak sampai semenit kok. Berapa detik jalan, ternyata ada satu petilasan. Yang mereka sebut itu makam keramat. Itu cuma mau diletakkan di situ, dan itu boom, hilang. Seketika kaget semuanya. Oh,
berarti dia ingin menunjukkan bahwa di situ ada makam keramat. Kita harus izin. Jadi kita kelupaan tuh Mas untuk izin ke sana Mas. Karena kunciannya sendiri aja nggak memberitahu kalau di situ ada makam keramat. Gue nggak tahu ya. Dia udah memberitahu kepada tim yang lain apa belum? Tapi kalau gue itu benar-benar belum diberitahu. Akhirnya udah selesai ditanganin. Si yang kesurupan itu, si kuntilanak yang kesurupan itu tuh cuma mau ngasih informasi bahwa di samping rumah hantu itu ada petilasan atau kuburan keramat. Nah terus yang kesurupan lainnya gimana? Hilang. Selesai. Udah setelah kita taruh di sana, dia minta diantar, udah hilang. Itu proses 1 jam Mas. Itu di jam 9 malam, itu kan kejadian jam 8 malam. Kita break wahana itu jam 1 jam, itu buat ngantar itu. Yang kesurupan timnya apa pengunjung apa gimana? Tim saya yang jadi hantu. Pengunjung malah enggak kesurupan, tapi yang jadi hantunya itu kesurupan, para pekerjanya. Nah, nggak sampai di situ, kita kemas diri, balik ke rumah. Saya pribadi sama beberapa teman-teman, ada sekitar 5 orang, itu jam 11 malam kita nongkrong lah di area rumah hantu. Ngopi kayak gitu. Ternyata kita lupa sampai larut malam, sampai jam 2. Ada kejadian aneh di rumah hantu Mas. Di dalam rumah hantu ada kejadian aneh. Kita disuruh masuk ke dalam rumah hantu. Suara perempuan. Yang pertama yang dengar teman saya, si A. Ada yang manggil di dalam. Terus kok nggak ada suaranya ya? Cuma kayak seperti itu. Pas ditengok, kok nggak ada ini. Akhirnya pas begitu, sini, masuk kita ke dalam rumah hantu. Dari situlah baru kejadian saya menemukan sosok yang sampai saat ini jadi inspirasi buat saya. Itu sosok kuntilanak merah yang berdiri di ruang emergensi. Dia posisi bukan berdiri sih ya, tapi kayak menempel gitu. Kalau dari saya ngeliat sih berdiri gitu ya. Tapi kalau tangannya di atas plafon itu kayaknya menempel gitu dia. Gaunnya panjang, muka tidak kelihatan. Saya balik lagi nge-freeze. Saya berdamai coba sama diri saya yang ego untuk kejadian itu ada apa enggak. Pada saat itu otak saya berjalan, apa ini bener? Gue pegang kali. Gak tahu pas mau gue pegang, ngilang. Nah dari situ gue sakit sekitar 4 harian. Dari situ gue sakit 4 hari yang nggak bisa didetek lah. Gue udah dibawa ke rumah sakit tapi nggak bisa didetek. Ya udah. Sosok kuntilanaknya kayak gimana? Itu merah. Gaunnya itu bukan, kalau kuntilanak biasa kan kayak pakai daster gitu ya Mas. Ini enggak, ini kayak banyak rombe-rombenya, tangannya panjang seperti ini. Itu kelihatannya sih berdiri, tapi kayaknya dia menempel di pojok plafon gitu. Tapi karena gaunnya panjang, kelihatannya seperti berdiri. Nah, dari situlah 2 sosok itu, yang tangan pendek jari panjang sama kuntilanak merah, itu yang ada di rumah hantu. Akhirnya gue coba komunikasikan sama orang tua gue. Kok seperti ini sih? Kok seperti ini? Kenapa? Akhirnya sedikit diceritakan. Sebenarnya ini bentuk pengenalan. Biar lu, ibarat kasarnya gitu, biar lu tuh mengerti hal-hal seperti ini. Lu bekerja di perusahaan horor, ya udah, lu harus berdampingan sama mereka. Menurut orang tua lu? Iya. Ya kalau menurut gue, ya gue kan orang kota, maksud gue harus balik lagi seperti zaman dulu sih, yang harus berdampingan sama hal-hal seperti itu. Ya mau nggak mau, gue biar event ini tetap berjalan, ya gue harus berjalan terus kan. Nah, kejadian-kejadian aneh yang diceritakan Mas Uta itu bener-bener
sama persis apa yang diceritakan sama Mas Uta sebelumnya. Oke, di hari ketujuh ini ya alhamdulillah banget ya, rame, terus pengunjung juga puas Mas. Nah gue pikir tuh kita sebagian teman-teman rumah hantu itu ya ngerasa udahlah, masa selama 7 hari kita di teror mulu sih. Ya ternyata gue pribadi sekarang yang benar-benar di teror Mas. Jadi tuh pas hari ke-8-nya itu di jam 8, jadi jam 8, jam setengah 7 itu gue duduk di salah satu kamar jenazah. Waktu itu gue lagi ngerokok, lagi main handphone, terus tiba-tiba kan pengunjung nggak ada ya Mas ya, berarti lagi break maghrib. Sebelum mulai gue duduk, gue ngerokok, tiba-tiba ada sosok yang nyamperin gue. Nah gue pikir itu bagian dari talent-talent rumah hantu, karena kan pas begitu di makeup kita nggak tahu itu siapa-siapanya. Disamperin gue tanya dong, karena buat pendekatan lah, tinggal di mana? Oh, saya tinggal di depan jalan raya. Oh, saya pikir ya udahlah, rumahnya deket jalan raya kali ya. Terus kata gue, kesini naik apa? Jalan kaki sendirian. Oh, nggak lama itu bunyi klonceng rumah hantu tuh berbunyi nih. Itu menandakan bahwa ada pengunjung yang mau masuk. Bunyiin, lonteng. Gue bangun, matiin rokok. Sosok perempuan ini bangun. Tiba-tiba jalan nembus tembok. Bengong dong gue. Gue bengong, bener-bener freeze, bengong. Gue kalau ada kejadian yang syok gitu, gue freeze langsung Mas. Langsung bengong, diem. Sampai akhirnya pengunjung datang. Pemandu bawa senter, bawa pengunjung, ngeliat gue keadaan bengong gini. Terus gue ditampar. Kenapa? Nggak apa-apa. Gue bilang, ini kayaknya di luar akal deh. Lo kenal nggak sosok ini? Pas gue cari, gue briefingin semua, gue marahin. Lo cuma pada keluar semua. Pengunjung gue berhentiin. Coba gue mau lihat hantu-hantu siapa aja. Gak tau, yang tidak ada, yang tadi ngobrol sama gue tidak ada di situ. Yang lo liat sosoknya kayak gimana? Itu perempuan pakai kebaya Mas, pakai kebaya hijau. Terus mukanya ini nih, yang sini agak sedikit sobek nih. Sama kayak makeup karakter rumah hantu. Cantik Mas. Jangan-jangan ini yang dilihat si Uta Mbombo itu loh ya? Mungkin kali ya. Karena emang setengah tua lah, ibaratnya usia 40 tahun tapi kayak masih fresh gitu, masih cantik gitu. Ya gue pikir kan ini talent gue. Pas begitu dia nembus tembok, dia nggak memperkenalkan diri. Gue cuma menanyakan dia tinggal di mana, di jalan raya, kesini sama siapa, sendiri. Nah gue mulai mau memutuskan buat gue balik ke Jakarta dulu deh. Otak gue harus fresh deh nih. Di hari ke-8 tuh Mas. Ternyata pas di hari ke-9-nya gempar lagi Mas. Ada kejadian heboh yang si Mas Uta itu ngalamin. Gue pikir itu gue doang yang ngalamin ya. Ternyata si Mas Uta dan timnya pun juga ngerasain hal yang sama. Tapi versi Mas Uta itu kan nggak masuk di akalnya itu, kasur itu bisa pindah ke makam keramat. Kok bisa ya heboh pagi-pagi? Kok bisa? Waktu itu heboh jam 10 pagi Mas. Kok bisa ini ya kasur pindah? Gue samperin ke lokasi. Iya pindah beneran. Terus pas gue lihat ada yang mindahin kali ya. Pintu kecil yang kemungkinan itu susah lah buat orang mindahin kasur itu, karena ya space-nya kecil doang. Itu kasur itu besar, itu mustahil buat pindah ke sana. Nah mulailah gue
kok bisa seperti ini ya? Jadi nggak ada yang ngerasa mindahin Gak ada yang ngerasa sama sekali. Itu pagi-pagi. Jam dan 10 pagi. pindahnya itu barangnya ada di makam keramat itu. Di makam keramat. Pindahnya di makam keramat, terus akhirnya coba kita pindahin lagi, Mas. Dari situ gue sama tim-tim perwakilan dari tim Mifta juga ke kunciannya. Ini lu balik lagi ke Jawa Timur? Ya, enggak, ini gue belum balik, gue niatnya mau balik. Tapi kayaknya belum tuntas aja. Si Mas Yuta bilang, kayaknya ini belum tuntas, lo jangan balik dulu deh. Di hari ke-9 ini nih. Kan waktu itu event kita tuh 14 hari, Mas. Menjelang lebaran, terus kita coba izin ke kuncian itu. Ini gimana? Kok bisa seperti ini kejadian? Akhirnya, gue mau coba perpanjangan waktu. Jadi yang tadi 14 hari, gue perpanjangan 3 hari. Ibaratnya secara keuntungan masih belum terlihat banget nih. Nah, gue mau ekstra sampai 3 hari. Nah, si kuncian bilang seperti ini, Mas. Gue inget banget kata-katanya tuh. Saya bisa membantu cuma 14 hari. Di luar 14 hari acara kamu berjalan, itu di luar tanggung jawab saya. Nah, gue bingung. Kok bisa kayak gitu ya? Apa ini sebuah peringatan yang harus dijalanin? Ya ternyata pas gue briefing sama tim, tetap kekeh buat perpanjang karena kan kita bicara keuntungan ya. Tetap diperpanjang, barulah di situ mulai ngerasa backupan rumah hantunya itu udah menghilang. Mulailah gue dites orang, Mas. Bukan ada sosok ya, tapi ada orang pakai baju hitam, kotak-kotak, terus pakai baju hitam kotak-kotak gitu. Dia ke samping rumah hantu, dia ngebakar menyan. Gue nggak ngerti dia siapa. Dia beranggapan gue itu yang merhatiin dia sebagai pengunjung rumah hantu. Posisi lu udah balik nih? Posisi gue masih di Boyolali, gue nggak jadi balik karena perpanjangan waktu. Oh, lu nggak jadi balik ke Jakarta? Ya, niat gue mau balik, ternyata ada perpanjangan waktu, gue kan nggak bisa. Ibaratnya karena ini tugas juga ya. Gue satu sisi ini tugas, satu sisi gue udah stres banget di sana, Mas. Ini super aneh. Akhirnya balik lagi, gue ngeliatin si orang itu bakar menyan di samping rumah hantu, di balai. Dia bakar, dia merhatiin gue, tapi dia beranggapan gue itu sebagai pengunjung. Akhirnya disitulah kesurupan massal, boom. Di hari kedua setelah lebaran itu benar-benar kesurupan massal. Setelah dibakar, akhirnya gue ikutin. Semua yang lain pada nanganin, gue ikutin orang itu. Gue tanya, Pak, mohon maaf Pak, itu tadi bakar apa Pak ya? Kok bakar menyan di situ? Iya Mas, saya pikir ini dia bawa orang-orang Jakarta ini pada bawa hantu ke sini, makanya saya mau coba pakai hantu saya, dijailin istilahnya kayak gitu. Oh enggak Mas, mohon maaf, ini kita cuma hiburan aja. Sosok-sosok yang ada di dalam itu cuma hiburan, ilustrasi bahwa kuntilanak seperti ini, pocong seperti ini. Saya kasih foto-fotonya. Oh, dia baru ngeh. Oh, saya pikir asli Mas. Oh maaf, dia minta maaf. Akhirnya ya udah Mas, gue bilang gini, kalau bisa jangan sampai orang-orang tahu ya Mas ya, karena bakalan jadi prasangka buruk. Gue gituin. Akhirnya banyak orang yang mengira bahwa kesurupan massal itu dari nggak senangnya makhluk yang ada di situ sama makhluk positif yang ada di rumah hantu itu. Yang aslinya tidak seperti itu. Yang aslinya adalah kita lagi di tes orang. Jadi lu bikin rumah hantu malah dites sama orang sana? Orang sana. Jadi serangkaian itu gue bikin rumah hantu beneran yang ada di dalam sana. Jadi ini kesalahpahaman ya. Ya nggak apa-apa. Sengaja gue bicarakan depan kamera buat ngedukasi bahwa kalau seandainya gue bikin lagi rumah hantu di daerah-daerah,
mohon maaf banget, ini hanya sekedar hiburan, bukan melainkan gue bukan menantang ataupun apa. Jadi kita benar-benar pure menghibur masyarakat yang ada di sana. Terus pas kesurupan massal gimana? Nah, pas kesurupan massalnya itu tuh jadi rata, serentak. Boom. Itu di luar sadar semua. Gue pun ngerasa terpukul. Nggak, nih kesurupan di dalam wahana apa sampai keluar-keluar apa gimana? Pertama di dalam wahana, Mas. Dalam wahana kesurupan, terus gue juga mual banget semua yang nggak kesurupan tuh pada mual. Akhirnya pada ditaruhlah ruang emergensi. Dijejerin itu kesurupan massal semua. Itu sekitar ada 11 orangan. Itu kesurupan massal, itu tepatnya itu di jam 9 malam. Sebelum penutupan rumah hantu. Penutupan rumah hantu tuh jam 10 malam. Dia rata semuanya, terus kayaknya tidak memungkinkan buat gue jalan rumah hantu lagi. Karena pengunjung udah rame banget nih. Ya kita paksa buat besok lagi deh, masuk lagi. Sekarang nih kita tetap dulu ada under maintenance. Ya udah, kita tanganin itu semua. Ya akhirnya dari situlah mulai kegaduhan. Makhluk-makhluk astral yang ada di dalam rumah hantu sama yang ada di dalam kuburan keramat, ya mungkin bentrok apa gimana. Pemicunya adalah bukan mereka, tapi ada orang yang jahil. Itu yang jadi pemicu utama. Jadi mengumpulkan makhluk astral yang buat jadi kesurupan massal. Akhirnya gimana? Akhirnya kita tanganin, kita beresin, selesai. Ngelihat kondisi pada lemas semua, ya kita sebagian kita langsung bawa ke kontrakan, sebagian juga ya masih ditangani secara medis. Tapi ada pengunjung juga yang kesurupan. Waktu itu sih ada juga pengunjung kesurupan, tapi kayaknya mereka ini nggak ngincer si pengunjungnya, Mas. Lebih ngincernya itu ke internal si rumah hantunya. Karena si pengunjung netral ya. Ibaratnya dia masuk, ya udah dia hanya sekedar hiburan, ya kita sebagai pelaksana itu yang benar-benar yang dihajar, Mas. Tapi setelah kejadian itu kita belajar bahwa setiap daerah punya ceritanya masing-masing, setiap daerah punya yang namanya kepercayaan. Nah, di situ kita tidak berani menyinggung atau kita tidak bisa egois. Kita harus ya pertama permisi, ya walaupun kita di sini beda budaya, tapi kan kita juga harus saling menghargain. Dari situ saya belajar, alhamdulillah kesana-sananya bikin rumah hantu aman. Cuma itu pembelajaran aja. Jadi saat itu pertanyaannya, rugi apa untung? Jangan dijawab dulu, bakal ada di closing. Itu dia guys, sebuah kisah dari Bang Romi ya. Ternyata bikin wahana rumah hantu tuh ada aja kendalanya ya. Nah, Bang Romi, lu kan bikin wahana rumah hantu tadi katanya udah ratusan ya. Itu sebenarnya apa sih yang pengen lu tonjolin dari rumah hantu itu gitu? Jadi gini, Mas. Gua mau menjadikan rumah hantu sebagai usaha yang berpeluang. Yang pertama itu. Yang kedua, gua mau out of the box dari konsep-konsep rumah hantu pada umumnya. Jadi konsep rumah hantu gue adalah teatrikal rumah hantu. Jadi masuk rumah hantu bukan sembarang masuk rumah hantu yang ditakut-takuti, beli tiket ditakut-takutin keluar. Nah kalau gue itu biar merasakan urban legend yang ada di sekitar situ, terus menceritakan sejarahnya, nanti ada sosok karakter kuncen misalnya. Jadi diceritakan, terus masuk. Jadi orang itu bukan hanya dapat takut ya, tapi itu dapat ilustrasi urban legendnya. Jadi lo ngangkat kisah yang ada di Setiap daerah. setiap daerah situ ya. Oke, ini menarik nih. Dan kalau boleh tahu ya, Yes. ini kan tadi usaha rumah hantu ya. Untungnya bisa sampai berapa sih, Bang? Kalau secara keuntungan sih, alhamdulillah sekarang hidup gue berubah setelah gue berbisnis rumah hantu.
Tuh guys, daripada lu ngeluh-ngeluh mulu, nih bisnis rumah hantu. Nah, tapi pernah sampai rugi yang ratusan juta pernah? Kalau gue pribadi sih nggak pernah ngalamin itu, Mas. Wow. Ya karena bicara secara kerugian itu bicara bisnis, Mas. Nah karena kan bisnis itu punya pola yang namanya promosi, pola yang namanya strategi. Jadi kalau bicara untung dan rugi, semua event itu sebenarnya sama aja, Mas. Oke. Gimana cara kita strategi, gimana cara kita mempromosikannya. Oke. Jadi nggak ada bicara di event rumah hantu rugi, di event ini rugi, semua sama. Nah, kalau yang di Jawa Timur itu rugi. Kalau bicara secara finansial, ya rugi. Tapi kalau menurut saya, itu kurangnya strategi. Promosi. Karena gini loh, Mas. Kita bicara konsep bagus, tapi kalau kita nggak bisa memanage promosi dengan baik, ya percuma. Banyak kok di luar sana pelaku-pelaku event, pembuat event rugi, konsepnya bagus, tapi dia merugi. Ya karena dia tidak memperhatikan yang namanya strategi promosi brandingnya seperti apa. Itu sih, Mas. Iya ya. Tapi kayaknya seru nih bahas bisnis sama lu ya. Kita bahas bisnis aja yuk. Nah, gue dengar katanya lu punya pengalaman yang lebih horor dari ini Yes. tentang rumah kuntilanak. Iya. Itu bahkan katanya kru lu kesurupan kayak debus gitu ya, kawat digini-giniin ke badan, Betul. makan api. Nah, Iya. gimana guys? Kalian pengen Bang Romi cerita lagi nggak? Bisa banget 10.000 komen di bawah. Ya, Bang, nih mungkin ada yang penasaran nih pengen ke rumah hantu lu. Kalau bisa ke rumah hantu lu tuh kemana? Bisa searching di Instagram Wahana Hantu ID atau Rumah Hantu Production. Nah, kalau di TikToknya bisa searching Wahana Hantu Indonesia. Kita juga punya website, Facebook, segala jenis informasi itu kita buat di mana, kapan, itu ada di situ semua, Mas. Oke guys, langsung aja kalian kunjungin. Oke, makasih Bang ya sekali lagi ya udah datang dan bercerita di RJ5. Gue sebagai inspektor tragedi akan menyimpulkan kisah pada kali ini bikin merinding. Ambil baiknya, buang buruknya dengan adanya kisah-kisah seperti ini. Jangan malah menjadikan kalian takut, akan tapi kalian semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.